Dengan cepat ia mengikatkan tali ke mulut serigala yang sedang sekarat. Walaupun ia kelaparan tapi ia tidak membunuh serigala itu. Justru ia menggendongnya berjalan di bukit batu. Ia membawanya ke sebuah gua di pegunungan. Hari berikutnya dia baru saja bangun. Tali di mulut serigala itu lepas. Ia menunjukkan giginya yang tajam pada Hai. Hai perlahan mendekatinya sambil membawa mangkuk berisi air. Ia berbicara pada serigala itu dengan bahasa manusia. Ia mengatakan tak akan menyakitinya. Serigala itu akhirnya tenang dan meminum air yang diberi Hai. Hai terduduk dan memperhatikan serigala itu dengan senyuman. Ia bak malaikat penolong. Pemimpin suku primitif berusia ratusan tahun menghentikan langkahnya. Ia menemukan kotoran hewan yak di tanah. Ia mengoleskan kotoran itu ke wajahnya. Jauh dari target perburuan mereka, terlihat kawanan yak lebih dari 100 ekor. Mereka sangat serius. Ketika seekor semut merangkak naik ke tangannya, ia memakannya. Pemimpin suku bergegas memerintah pasukannya untuk menyerang. Ini adalah pertarungan yang dahsyat. Menghadapi sekawanan yak bertubuh raksasa tak membuat mereka takut. Tombak panjang di tangan pasukan primitif itu dilemparkan ke arah kawanan yak. Kawanan yak itu memutar arah bergegas menuju tembok gunung. Mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Namun ada seekor yak yang langsung berbalik untuk menyerang manusia. Ia menyerang anak kecil yang ternyata adalah Hai, anak pemimpin suku. Melihat putranya diserang, ia berteriak sambil melemparkan tombak di tangannya. Tombak itu tepat sasaran, namun putranya terpelanting jatuh ke dasar jurang. Semua orang berlari menuju tepi jurang. Pada saat dilihat ternyata putranya masih berpegangan pada batu. Tapi jarak menggapai putranya lebih dari 10 meter dari tepi jurang. Tiba-tiba batu tempat ia berpegangan runtuh. Ayahnya hanya bisa berteriak menyaksikan putranya jatuh dari tebing dan berkali-kali menabrak dinding. Beruntung Hai terjatuh di atas tebing sempit. Melihat hal itu, ayahnya ingin melompat turun untuk menyelamatkan putranya. Namun anggota suku berusaha menariknya. Mereka bilang Hai telah mati. Anggota suku meyakinkan bahwa pemimpin harus tetap hidup demi anggotanya. Orang-orang suku pergi ke bawah tebing. Mereka melihat bangkai yak di mana-mana. Mereka memutuskan untuk tinggal di Tibet sampai musim dingin. Semua orang itu makan malam dengan tenang. Pemimpin suku terus memanggil putranya dari atas tebing sepanjang malam. Tapi ia tidak mendapatkan apapun. Keesokan harinya Yaido memimpin doa pengorbanan paling khusyuk untuk putranya yang telah mati. Kawannya selalu menguatkan. Pada saat itu burung pemakan bangkai hinggap di atas mayat Hai. Paruhnya yang tajam mematuk bibir Hai. Tak disangka mata Hai terbelalak. Ia masih hidup. Ia bangun dan mendorong burung itu hingga jatuh. Hai berteriak memanggil ayahnya namun tak ada jawaban. Hai hanya bisa menyeret kakinya yang terluka. Ia perlahan berusaha memanjat tebing. Tetapi tebing itu benar-benar curam. Ia menggantung dengan tangan berpegang pada dinding yang rapuh sendirian. Sambaran petir menyambar di langit. Hujan turun dengan derasnya mengguyur Hai. Pemandangan di bawah tebing begitu menakutkan. Batu yang terkena hujan menjadi licin. Hai mulai kehilangan kekuatan. Ia tak tahan dengan luka yang dirasakannya. Saat ini, hujan semakin deras. Ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya membuat keputusan yang berani. Ia melepaskan pegangannya dan terjatuh ke dasar jurang berair. Ia menemukan dirinya terdampar di tanah. Nyeri yang hebat menjalar di kakinya. Siapa sangka ternyata kakinya patah. Ia hanya bisa merangkak dan menyeret kakinya menuju genangan air kotor. Ia meminum airnya dengan banyak. Hai mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Saat ini ia sedang berusaha mengobati kakinya. Setelah menemukan posisi tepat, ia mengikat ranting di kakinya untuk menopang tulang yang patah. Ia adalah orang primitif yang sangat pintar. Dengan susah payah ia berjalan dan akhirnya sampai di atas gunung. Tapi dia putus asa ketika melihat tumpukan batu. Itu tanda ia telah dikira mati. Ia tahu mereka tidak akan kembali untuk menyelamatkannya. Merasa sakit dan sedih, ia menendang bebatuan itu jatuh ke jurang. Dalam penderitaannya, ia hanya bisa terbaring dan menjerit menangis. Tak lama ia mendengar lolongan serigala di belakangnya. Ia berbalik dan melihat seekor serigala ganas mengincarnya. Hai hanya bisa berlari pincang untuk menyelamatkan nyawanya. Di malam hari Hai hanya berani bersembunyi di atas pohon. Satu-satunya makanan adalah cacing yang kurus. Ia curiga serigala akan mengepungnya setelah makan. Benar saja sekumpulan serigala mengejar Hai. Ia berusaha naik ke atas pohon namun kali ini terlambat.
Sebelah kakinya digigit serigala. Namun dengan cepat ia mengeluarkan belati untuk menikam serigala dan ia berhasil naik ke pohon. Serigala menunggunya sepanjang malam di bawah pohon. Dia tertidur dengan segala kelelahannya. Keesokan harinya ia menggunakan tongkat kayu untuk membuat sebuah tombak. Perlahan ia mendekati seekor serigala untuk menikamnya. Tapi ketika membuka matanya serigala itu mengeluarkan suara isak tangis. Ia mengurungkan niatnya. Ia bawa serigala itu ke sungai dan membersihkan lukanya. Malam berikutnya Hai dan serigala beristirahat di gua. Keesokan harinya saat Hai terbangun, ia melihat serigala menatapnya lemah. Ia keluar gua untuk mencari ramuan obat untuk kakinya. Tapi saat ia mengobati lukanya, serigala telah melepaskan ikatan di moncongnya. Ia memamerkan taringnya yang tajam ke arah Hai. Hai mengambil semangkuk air dan perlahan mendekatinya. Ia berbicara kepada serigala dengan bahasa manusia. Ia mengatakan tidak akan menyakitinya. Ia memberinya minum dan serigala itu kini tenang. Di mana-mana sepi dan sunyi. Selama itu Hai hanya bisa menemukan serangga untuk dimakan dan bertahan hidup. Serigala terus merasa kelaparan karena hanya memakan serangga berhari-hari. Hari ini Hai memutuskan untuk berburu kelinci. Serigala yang mencium bau daging itu segera berlari menuju Hai. Namun ia diusir Hai dan tidak diberi bagian sedikit pun. Tanpa rasa jijik Hai merobek daging mentah segar dan dimakannya dengan lahap. Ia menggesek-gesek sebilah kayu dan terciptalah api. Ia terus makan dengan lahap sementara serigala menatapnya kelaparan. Akhirnya ia melemparkan sedikit potongan daging untuk serigala. Hai berusaha menjangkau untuk membelai serigala. Namun serigala tetap bersikap ganas dan tidak mau mendekat. Hai dan serigala hanya saling menatap langit malam. Hai tiba-tiba merasa sedikit rindu rumah. Dia bercerita dan menangis pada serigala. Serigala hanya balas menatapnya. Pagi harinya ia memutuskan dan bersiap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba serigala menggigit syal Hai. Ia berusaha melepaskannya kemudian pergi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hai harus pergi sendiri. Tapi di perjalanan ia mendapati serigala mengikutinya. Hai berbalik dan mengusir serigala agar ia tidak mengikutinya. Tapi serigala itu sepertinya ingin selalu bersama Hai. Tiba-tiba serigala itu berlari di depan Hai. Ia tidak mengerti jadi ia mengikuti serigala itu. Di kaki gunung mereka melihat seekor hewan liar. Serigala bergegas menghampiri hewan liar itu. Ketika hewan liar itu diserang serigala mereka berlari dan menabrak Hai hingga terjatuh. Hai ketakutan. Serigala menatapnya dengan mata penuh kebencian. Hai mengatakan sepertinya ia mulai mengerti. Ia telah meragukan serigala itu. Ternyata serigala itu hanya ingin bersama dan menjaga Hai. Hari mulai gelap mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan Hai bersiul dan serigala mendengarnya. Ia buru-buru menghampiri Hai. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Ia merasa baru kali ini dalam sejarah ia bersahabat baik dengan seekor serigala liar. Ia kemudian memberi nama serigala itu Bonnie. Hai akhirnya berteman dengan Bonnie. Ia bertanggung jawab menjaga dan memberi makan Bonnie. Pada siang hari mereka bermain. Seperti sedang tak ada beban. Begitulah mereka sekarang menjalani hidup bersama. Saat malam hari mereka makan hasil buruan dan tidur bersama. Saat pagi hari Bonnie selalu membangunkan Hai. Bonnie menemani Hai berenang di sungai. Mereka saling berlarian di tepi. Bonnie pun ikut berenang. Bonnie melihat ikan segar yang berenang ke sana kemari di hadapannya. Dengan sigap ia mendapatkan satu ikan. Sejak saat itu Hai dan Bonnie saling menjaga. Musim dingin datang lebih cepat. Salju putih menutupi seluruh pegunungan. Dia bisa bekerja sama dengan baik dengan Bonnie untuk berburu. Dalam kegelapan malam terlihat bayangan seekor serigala yang menakutkan. Hai bersiaga khawatir mereka akan diserang. Serigala itu perlahan mendekati mereka. Hai sangat tegang namun Bonnie menghampirinya. Kedua serigala itu bertemu dan terdiam sesaat kemudian saling memeluk. Ternyata itu ibunya Bonnie. Hai harus melepas Bonnie. Setiap malam ia terus mengingatnya. Hari ini ia menerjang badai sendirian. Tanpa sengaja ia atuh ke danau es dan tenggelam. Tiba-tiba muncul Bonnie dan ia melompat untuk menyelamatkan Hai. Tapi tak berhasil. Dengan belatinya ia berusaha memecahkan es dan keluar dari sana. Hai menggigil kedinginan. Ia membuat api dan melepaskan semua pakaiannya kemudian tidur memeluk Bonnie. Angin dan salju semakin kencang. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Tak jauh dari sana mereka melihat seseorang duduk di pinggir gubuk. Dengan semangat ia berlari menghampiri untuk meminta bantuan. Tapi orang itu tetap duduk dan menunduk. Wajahnya telah dipenuhi oleh salju. Orang ini mati karena kedinginan. Sepertinya berhari-hari juga ia tak menemukan makanan. Hai semakin marah. Ia mengambil alat yang ia temukan di gubuk itu dan pergi melanjutkan perjalanan. Belum lama berjalan mereka telah diincar segerombol hina yang agresif. Namun mereka tak terkalahkan. Hai membawa Bonnie bersembunyi di gua gunung. Mereka membentang menatap lurus ke pintu masuk gua. Gerombolan hina itu tidak mampu menemukan mereka. Lepas dari hina mereka disambut bahaya yang lebih besar, yang mendekat secara diam-diam. Dari kedalaman gua seekor binatang perlahan keluar. Tidak ada yang lebih ganas dari binatang prasejarah ini. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Hai saat itu. Bonnie dengan cepat menyerang hewan buas itu. Mereka berkelahi dengan ganas. Meskipun bukan lawan yang sebanding, Bonnie tetap melawan untuk melindungi Hai. Pada saat genting Hai memberanikan diri menombak hewan buas itu. Tepat sasaran hewan buas itu jatuh dan kalah. Mereka merangkak pergi keluar dari gua. Namun Bonnie dengan penuh luka belum bisa melangkah jauh. Akhirnya ia terjatuh ketika masih di dalam gua. Hai menggunakan daging hewan buas tadi untuk memberi Bonnie makan. Bonnie berbaring di sampingnya. Hai mengobati lukanya. Situasi semakin sulit, tapi jika mereka ingin tetap hidup mereka harus terus melanjutkan perjalanan. Hai terus berjalan di depan Bonnie. Mereka terus berjalan di tengah badai salju yang semakin kuat. Sore hari mereka beristirahat di bawah langit yang tertutup salju. Badai salju yang semakin parah membuat Bonnie akhirnya tertinggal. Keadaannya sudah sangat lemah. Akhirnya ia terjatuh. Lukanya terlalu parah sehingga tak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Dengan lembut Hai membelainya dan berharap ia bisa bertahan. Hai menggendongnya. Di perjalanan Hai terjatuh dan tertidur. Dalam mimpinya ia teringat ayahnya yang memujinya di hadapan ibunya. Bahwa ia adalah wanita yang sangat kuat. Karena hal itu Hai tiba-tiba membuka matanya dan memeluk Bonnie. Kemudian melanjutkan perjalanan. Mimpi tadi memberinya motivasi dan semangat hidup. Pada akhirnya dia melihat dengan sukunya. Hatinya merasa sangat bahagia. Orang-orang di sana sangat terkejut. Hai mengulurkan tangannya. Sang ayah tak percaya ia langsung memeluk dan membelainya. Sang ibu berlari menghampirinya dan menangis. Tak ada yang menyangka Hai masih hidup. Di tengah kebahagiaannya, Hai menunjuk Bonnie yang sekarat. Seolah meminta mereka merawatnya. Saat bangun yang pertama kali ia cari adalah Bonnie. Ia berbaring di sebelahnya. Seorang tabib perempuan mengelus perutnya. Ia merasakan ada sesuatu. Beberapa saat kemudian ia mengambil seekor bayi serigala kecil di bawah Bonnie. Ternyata selama ini Bonnie sedang mengandung. Hai kemudian memeluk Bonnie. Seiring berjalan waktu anak-anak serigala itu tumbuh besar. Mereka tumbuh di bawah asuhan suku Kurobu dan menjadi teman Hai. Tidak lama setelah itu setiap laki-laki dalam suku yang pergi berburu. Mereka semua memiliki satu serigala. Mereka menjadi suku terkuat di zaman itu. Bertahun-tahun kemudian serigala menjadi hewan terhormat di suku itu. Lahirlah kepercayaan antara manusia dan hewan. Dengan penuh kasih dan tulus. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.